Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage meminta pelaku penembakan juga bisa dihukum secara adat Dayak. Keluarga berharap proses hukum terhadap pelaku penembakan Bribda Ignatius bisa berjalan. Saat ini, para anggota atau setidaknya yang dilaporkan saat ini 2 anggota Densus 88 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani patsus. Hukum adat kita harus jalankan karena ini kita berkaitan dengan adat itu untuk memfasilitasi kejadian yang di dunia dan nanti untuk di akhirat itu. Ini kita belum mendapatkan informasi terbaru, namun memang salah satu yang harus kita tuntut itu adalah pati nyawa itu melalui hukum adat. Itu sudah kita bicarakan, namun sedang berproses. Sebelumnya, saudara, keluarga korban mendapat informasi berbeda tentang insiden yang menimpa Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Pengacara keluarga korban, Jailani Kristo, mengatakan pada hari Minggu, orang tua korban mendapatkan telepon dari pihak Mabes Polri yang menyebut anaknya mengalami sakit keras sehingga keluarga diminta untuk datang ke Jakarta. Namun pada faktanya, anaknya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Bukan sakit keras, tapi pembunuhan oleh rekannya. Dan lebih lengkap terkait dengan kasus hukum anggota Densus tertembak seniornya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Bareskrim Mabes Polri. Sejauh apa kemudian, Renata, proses hukum yang berjalan untuk kasus ini? Ya, Tifal dan juga saudara, tadi kita sudah dengarkan sejumlah pernyataan yang sudah disampaikan, dan pada intinya memang polisi sudah menetapkan 2 tersangka, yakni senior dari korban, yakni Bribda IDF, yaitu 2 tersangka saya sebutkan. Yang pertama adalah Bribda IM dan juga Bribka IG. Mereka berdua ini diduga melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan sudah dipatsus, tepatnya di ruang sel patsus Biro Provos Divpropam Polri. Untuk selanjutnya memang penyelidikan masih akan terus dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tepatnya oleh Polres Bogor, untuk mengetahui selain pelanggaran etiknya ini juga akan didalami tentang tindak pidananya. Karena tentu tadi kita juga sudah dengarkan ada sejumlah kronologi yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh Bribda IM yang tidak sengaja diduga tidak sengaja mengeluarkan senjata api itu yang kemudian meletus dan mengenai sejumlah anggota tubuh daripada Bribda IDF, yakni mengenai di telinga sebelah kanan yang kemudian menembus di tengkuk belakang sebelah kiri. Dan dari kronologi yang sudah disampaikan tadi juga dijelaskan bahwa dalam saat perjalanan ini kemudian Bribda IDF meninggal dunia karena memang sudah tidak tertolong lagi, karena lagi-lagi ini mengenai tempat yang cukup vital di bagian kepala. Terkait dengan barang bukti juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian hasil dari olah TKP yang langsung dilakukan di tempat kejadian. Misalnya ada rekaman CCTV dari rusun Akpol tersebut, kemudian juga 1 pucuk senjata api rakitan non-organik, kemudian 1 selongsong peluru, 1 buah proyektil, kemudian ada HP korban, HP saksi, dan juga HP pelaku. Sehingga masih kita gali lagi nantinya bagaimana kemudian prosesnya akan berjalan. Unsur kelalaian ini yang sepertinya yang menjadi ataupun diutamakan oleh pihak kepolisian untuk menduga bagaimana kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka. Tifal. Secara bersamaan juga akan dilangsungkan proses etik terhadap keduanya. Renata Panggalo melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.